Udah mulai, Ger? Udah, silakan Pris. Oke. Halo, selamat pagi, Pak Geri. Halo juga, selamat pagi Priska. Bagaimana Priska kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Pak, baik. Puji Tuhan ya Priska. Bagaimana sih perasaannya Priska hari ini kalau saya boleh tahu? Hari ini sih saya lagi ngerasa seneng aja sih, Pak. Oke. Puji Tuhan ya Priska kalau kamu hari ini sedang merasa senang nih. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Priska hari ini sedang merasa senang? Soalnya semalam saya habis ketemuan sama sahabat-sahabat saya gitu, Pak. Udah lama nggak ketemu kan, biasa ya moodnya langsung naik gitu, Pak. Oke. Puji Tuhan ya Priska, kalau Priska hari ini sedang merasa senang karena semalam habis meet up ya sama teman-teman. Jadi itu ya Priska, kira-kira hal yang membuat kamu terlihat sedang senang nih hari ini ya. Oh ya Iya, Pak. Priska, bagaimana tadi Priska perjalanannya tadi dari rumah ke sekolah? Apakah tadi mengalami macet di jalan mungkin atau tadi cukup lancar? Kalau hari ini sih tadi rada macet sih, Pak. Dari Harmoni sampai Pesing. Cuman tadi dari abis setelah itu udah lancar aja, lancar jaya, Pak, pokoknya. Udah Oke. aman. Oke Priska, puji Tuhan ya Priska. Untung macetnya nggak sampai sekolah ya Priska, nggak sampai Bojong Indah nih. Iya, Pak. Oke, Priska, baik kalau begitu. Priska, sebelum kita memulai nih proses konseling ini, saya akan menjelaskan beberapa hal demi kelancaran proses konseling kita. Yang pertama, sesi konseling kita akan kita lakukan bersama-sama ya Priska selama 45 sampai 60 menit ke depan. Selama melakukan proses konseling, Priska dapat menceritakan masalah yang sedang Priska hadapi tanpa merasa malu dan takut, karena dalam proses konseling, terdapat asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi semua yang Priska ingin ceritakan dapat Priska ceritakan dengan bebas dan terbuka, karena hanya saya saja yang tahu ya Priska tentang permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dan saya tidak akan menceritakan kepada siapapun masalah yang sedang kamu hadapi terkecuali jika ada kondisi-kondisi yang bisa dikatakan cukup membahayakan saya, maka saya harus meminta bantuan dari pihak lain. Sampai di sini apakah ada pertanyaan yang kamu tanyakan Priska kepada saya? Sejauh ini belum ada pertanyaan, Pak. Aman. Oke, aman. Baik, Priska kalau begitu. Nah, Priska, dalam proses konseling ini, saya akan menggunakan pendekatan realita menurut salah satu tokoh psikologi yang bernama William Glasser. Filosofi dari pendekatan ini adalah, bahwa setiap manusia itu memiliki tanggung jawab atas kehidupannya dia. Dan juga, teori ini juga memandang Priska bahwa setiap individu itu, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, pada masa kini. Oke Priska, kita mulai Priska sesi konseling kita. Apakah sudah siap Priska sejauh ini? Siap, Pak. Oke Priska, baik. Terima kasih Priska atas kesiapannya. Nah, sebelumnya saya ingin mereview secara singkat Priska pertemuan konseling kita yang pertama. Minggu lalu kita menggali informasi tentang data pribadimu ya Priska, dan saya juga memberikan, asesmen berupa kuesioner mengenai kematangan karir. Nah Priska, pada pertemuan sesi konseling yang pertama, kamu menceritakan bahwa kamu, sebentar lagi akan lulus dari SMA ya, apakah benar begitu Priska? Betul, Pak. Betul sekali. Oh ya, oke baik. Dan, kamu juga bercerita bahwa, kamu ingin melanjutkan, pendidikanmu ke jenjang berikutnya, yaitu perguruan tinggi ya. Namun kamu, belum mengetahui nih tentang, eee, karir yang kamu minati dan apa aja sih persyaratan yang dibutuhkan. Apakah betul begitu, Priska? Betul, Pak. Jadi aku masih bingung Oke. tentang apa aja tuh yang harus diperlukan gitu. Oke baik Priska kalau begitu, karena Priska berdasarkan, kelima komponen yang terdapat dalam kuesioner, kematangan karir yang kamu isi minggu lalu, kamu tuh mendapatkan skor paling rendah pada komponen knowledge of, preferred occupational group. Hal ini menunjukkan Priska bahwa, kamu nih masih, kurang akan pengetahuan terkait pekerjaan atau karir yang kamu minati. Apakah benar Priska? Betul sih, Pak. Oke, Priska baik. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih kepada Priska, eee, karir atau cita-cita apa sih yang kamu inginkan, Priska? Kamu ingin menjadi apa, Priska? Hmm, aku sih kayaknya pengen jadi sekretaris deh, Pak, di perusahaan gitu yang gede.
Oh, oke, baik. Jadi kamu ingin menjadi seorang sekretaris ya di sebuah perusahaan nanti? Iya, betul Oke. Pak. Oke, baik Priska kalau begitu. Kira-kira apakah kamu tahu nih Priska tugas-tugas atau job desk kerja seorang sekretaris? Sebenarnya sih belum tahu Pak. Saya masih bingung dan belum pernah nyari-nyari juga sih. Oke, baik. Kamu masih merasa bingung ya? Oke Priska, coba Priska ceritakan kepada saya nih, apa sih yang membuat kamu masih merasa bingung? Mungkin kalau misalnya dibilang bingung kenapa tuh karena saya belum punya gambaran gitu loh Pak, kalau mau jadi sekretaris itu kerjaannya tuh bakal kayak ngapain aja, terus kerjaannya tuh banyak atau enggaknya itu saya masih belum tahu. Terus tugas-tugasnya juga kayak kita harus menyelesaikan apa gitu-gitu saya masih belum tahu Pak. Gitu. Oh, oke, baik Priska. Jadi, kamu merasa bingung karena, kamu belum punya pengetahuan atau gambaran ya tentang, apa aja sih pekerjaan seorang sekretaris itu nanti ketika dia bekerja di perusahaan, terus apakah kerjaannya banyak atau mungkin sedikit, seperti itu ya Priska kira-kira? Iya betul Pak. Oke, baik Priska kalau begitu. Kalau saya boleh tahu Priska, apakah, keinginanmu ini, cita-citamu ini memang, merupakan, impian kamu atau keinginan kamu, dari diri sendiri atau, mungkin kamu ikut-ikutan orang lain? Mungkin, dari teman atau dari keluarga mungkin dari ayah, dari papa atau mama begitu Priska, bagaimana? Sejujurnya sih awalnya emang saya ikut-ikutan teman saya gitu, Pak. Jadi kayak kita kan kalau di kelas suka ngobrol tuh, ngobrolin tentang kayak lu mau jadi apa gitu-gitu. Terus teman saya pada bilang kayaknya jadi sekretaris bos gitu enak deh kan di perusahaan-perusahaan gede gitu gajinya gede. Cuma yang makin kesini kayaknya sih saya mulai ada keinginan dari dalam diri saya gitu kayaknya emang saya yakin gitu kayak saya cocok nih untuk jadi sekretaris gitu, Pak. Oh, oke, baik. Nah, berarti bisa saya katakan bahwa, cita-cita kamu ini awalnya bukan menjadi seorang sekretaris ya? Karena Iya, ikut-ikutan Bu. teman katanya? Iya bukan, Pak, sebenarnya mah. Oke, bukan ya. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih, awalnya Priska tuh sebenarnya mau jadi apa? Apa cita-cita Priska awalnya? Dulu dulu sih saya pengen banget jadi bidan, Pak, sebenarnya. Cuman saya ya tadi karena saya cerita ke teman-teman saya, terus kita kayak sharing gitu pada mau jadi apa, terus teman-teman saya juga pada mau seriusin di sekretaris kan. Jadi ya udah saya ambil sekretaris juga gitu. Sepertinya ya, dari yang Priska ceritakan kepada saya nih, Priska ini adalah orang yang cukup mudah ya terpengaruh dengan, keinginan orang lain ya, dengan orang lain mau jadi apa, Priska, "Aku mau ikutan dia deh." Apakah benar seperti itu, Priska? Ya bisa dibilang gitu sih, Pak. Oke Priska, tidak apa-apa, oke Priska, tadi kamu mengatakan juga ya Priska bahwa, kamu nih masih merasa bingung kalau, menjadi sekretaris itu kira-kira job desk-nya tuh akan seperti apa saja ya, begitu Priska, apakah benar? Iya, betul, Pak. Betul Oke, baik. sekali. Oke Priska. Baik kalau begitu, saya ingin bertanya kembali kepada Priska. Apakah Priska, sejauh ini nih, sudah melakukan sesuatu seperti mencari tahu apa aja sih job desk seorang sekretaris, kira-kira perguruan tinggi mana sih atau akademi sekretaris mana sih yang bagus gitu, yang kira-kira kayaknya cocok nih buat saya masuk, lanjutkan pendidikan saya di sini gitu. Apakah Priska mungkin sudah melakukan sesuatu terkait hal tersebut? Belum sih, Pak. Saya belum nyari-nyari juga, soalnya nggak tahu juga sih saya belum ada niat untuk mencari aja, Pak. Oke, baik. Mmm, Coba Priska ceritakan kepada saya, apa sih yang membuat kamu nih belum mencari tahu, job desk seorang sekretaris atau, sekolah mana sih yang bagus, sekolah sekretaris mana sih yang bagus dan cocok buat kamu? Mungkin sih karena kalau di kelas 12 ini kan kayak saya ngerasa saya lagi sibuk-sibuknya banget ya, Pak. Mmm, Kayak banyak ujian tertulis, belum lagi ujian prakteknya. Terus udah gitu, biasanya saya habis kelas itu kayak lanjut ke pedalaman materi gitu loh buat ujian nasional nanti. Jadi kayak saya kalau mikirin buat kuliah atau buat kerjaan gitu, saya belum sempet sih, Pak, buat nyari-nyari infonya itu, gitu, Pak. mmm, oke Priska, jadi karena,
kesibukanmu ya selama di kelas 12 ini kan memang, kelas 12 kan penuh dengan ujian ya, ujian Mhm. tertulis, ujian praktek, terus belum lagi ada pendalaman materi juga kan habis pulang sekolah ya setahu Bapak, benar ya Priska ya? Iya, betul, Iya. Pak. Oke, jadi, Mhm. karena hal-hal tersebut ya Priska, karena, sibuk ujian hampir setahun ini ya, kira-kira kayaknya 10 bulan kali ya seingat saya. Hal ini yang membuat kamu, tidak punya waktu nih Priska untuk mencari informasi mengenai pilihan karir kamu itu ya? Mhm, betul, Pak. Iya, oke, baik Priska. Nah Priska, terkait, kebingungan kamu terhadap informasi karir yang kamu inginkan, nah saya akan menerapkan Priska, teknik-teknik dari, pendekatan realita yang tadi filosofinya sudah saya jelaskan. Apakah Priska masih ingat dengan filosofinya tadi, dari pendekatan realita yang saya jelaskan di awal? Ingat, Pak, kalau nggak salah filosofinya itu intinya setiap manusia itu punya kemampuan buat melakukan sesuatu di masa kini gitu, Pak. Iya Priska, betul sekali Priska. Bahwa memang setiap individu atau manusia itu, memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pada masa kini. Termasuk dalam, gimana sih caranya, agar Priska dapat, mencapai atau memenuhi atau, memiliki kematangan karir yang Priska inginkan gitu, ya. Nah, dalam pendekatan realita ini, ada 4 teknik Priska yang sekiranya dapat membantu kamu untuk mengetahui atau memiliki pengetahuan, terkait informasi karir yang kamu inginkan. Apa aja tuh, Pak, 4 tekniknya, Pak? Oke, Kayaknya Priska. seru nih. Iya, 4 teknik ini namanya WDEP ya, Priska. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya, Priska. W itu singkatan dari wants. Wants itu artinya, apa sih yang kamu inginkan mengenai, tujuan karir atau cita-cita yang kamu inginkan. Nah, terkait hal ini, saya ingin menanyakan kembali nih kepada Priska, terkait, pilihan karir atau cita-cita karir yang Priska inginkan. Menurut Priska nih, apa sih yang Priska inginkan dengan Priska tahu, mengetahui informasi-informasi mengenai pilihan karir Priska sebagai seorang sekretaris nantinya? Mmm, sebenarnya sih yang saya inginkan itu ya, biar saya tuh yakin gitu, Pak, bahwa pilihan karir saya itu ya emang udah tepat gitu buat saya dan juga saya bisa, apa ya, melanjutkan pendidikan saya tuh di bidang yang saya mau. Terus saya juga pengen nanti saya pengen udah punya pengetahuan yang lengkap gitu, Pak, sama, apa, terkait dengan job desk-nya, saya harus ngapain aja kalau jadi sekretaris, itu sih, Pak, keinginan saya. Oke, baik Priska. Jadi itu ya Priska, kira-kira, kamu ingin, agar kamu nih merasa yakin bahwa, pilihan karirmu sebagai seorang sekretaris ini sudah tepat. Iya, betul, Pak, Oke, begitu. oke Priska, baik kalau begitu. Nah, Priska, berikutnya teknik kedua ini adalah D, yaitu doing. Artinya, kira-kira, hal-hal apa saja yang sudah, kamu lakukan terkait, agar kamu bisa mencapai karir yang kamu inginkan. Nah, namun tadi kamu mengatakan ya Priska bahwa, kamu belum melakukan apapun untuk, mengetahui apa saja sih job desk seorang sekretaris dan juga, kira-kira saya akan lanjut di akademi sekretaris di mananya ya gitu ya. Karena, Iya, ya ya karena, kamu maaf, karena kamu, tadi mengatakan bahwa kamu tuh sibuk, di kelas 12 ini sibuk dengan segala ujian yang kamu hadapi. Apakah benar begitu, Priska? betul, betul banget, Kak, itu. Oke, baik, Priska. Nah, menurutmu nih, Priska, biasanya nih ketika seseorang ingin, mendapatkan informasi terkait karir atau cita-cita yang mereka inginkan, yang orang itu inginkan, apa sih yang biasanya orang tersebut lakukan, Priska, kalau menurut Priska? Mungkin biasanya lebih ke mencari informasinya di internet kali ya, Kak. Karena kan kayak sekarang apa-apa juga internet, jadi lebih gampang juga. Jadi kalau misalnya mau nyari kayak persyaratan yang dibutuhin, terus misalnya kayak kita kerjanya harus ngapain aja tuh mungkin bisa cari di internet. Cuman kalau menurut saya juga, kalau misalnya nggak dari internet juga mungkin kayak bisa dari koran atau misalnya kayak buku atau enggak bahkan bisa dari pengalaman orang lain gitu, Pak. Saya mungkin bisa cari teman gitu. Oke, baik Priska. Terima kasih ya Priska atas pendapatmu, atas jawabanmu terkait, apa sih yang orang biasa lakukan gitu terkait, mencapai tujuan karir yang dia inginkan. Nah, Priska, karena,
kamu tadi belum melakukan apapun ya Priska terkait mengetahui informasi karir yang kamu inginkan. Nah, saya akan memberikan kamu tugas Priska untuk kamu kerjakan selama seminggu ke depan. Apakah kamu bersedia Priska untuk melakukannya? Amin, Pak, saya bersedia. Amin, Priska, kalau begitu. Eh, Oke, baik Priska. Terima kasih Priska atas kesediaannya. Nah, Priska, tugas kamu untuk seminggu ke depan adalah kamu mencari informasi ya Priska terkait apa aja sih job desk seorang sekretaris, apa aja sih persyaratan yang dibutuhkan, dan juga Priska juga bisa mencari-cari nih sekolah atau akademi sekretaris mana sih yang bagus dan cocok buat Priska. Eh, Bisa lewat internet, bisa lewat tadi ya koran mungkin, atau kalau buku mungkin lebih kayak job apa syarat-syarat atau kira-kira spesifikasi dari perusahaan-perusahaan apa yang kira-kira membutuhkan seorang sekretaris dengan kriteria-kriteria tertentu ya Priska. Nah, kemudian Priska setelah Priska mendapatkan semua informasi tersebut, baik dari tadi Priska kan bilang bisa juga Pak dari pengalaman orang lain. Nah, Priska boleh ya Priska mencatat semuanya itu, semua informasi yang Priska temukan dalam bentuk daftar cek atau list ya Priska. Bagaimana Priska? Apakah kamu bisa mengerjakan tugas-tugas ini? Bisa, Pak. Tenang, nanti saya kerjain, Pak. Oke, baik Priska kalau begitu. Hmm, eh, wah, nggak kerasa ya, udah mau jam 1 ya Priska, udah mau kelas ya lagi. Tidak terasa ya Priska, kita sudah berada di akhir sesi konseling kita. Nah, sebelum saya menutup sesi konseling ini, saya ingin bertanya kembali kepada Priska, kira-kira hal-hal apa saja sih yang Priska dapatkan, hal-hal baru apa saja yang Priska dapatkan, Priska temukan selama Priska mengikuti proses konseling ini? Kalau dari selama proses konseling ini sih saya ini ya Pak, saya menyadari bahwa karena saya tuh apa ya kayak fokus banget gitu sama ujian-ujian di kelas 12 ini. Saya sampai lupa juga kalau saya tuh ternyata harus nyiapin masa depan saya juga gitu kan terkait dengan apa kayak sekolah tinggi mana sih yang saya mau tuju gitu-gitu. Terus saya juga menyadari nih kalau saya ternyata kurang ya Pak akan pengetahuan terkait dengan kerjaan saya nanti gitu. Jadi kayak saya pengen jadi sekretaris tapi saya nggak tahu gimana kerjaannya. Itu sih saya menyadarinya di situ karena nggak nyari informasi gitu Pak. Oke, baik Priska. Jadi kamu menyadari ya Priska bahwa ternyata kamu nih belum memiliki pengetahuan terkait job desk kerja seorang sekretaris karena kamu tidak punya waktu ya Priska untuk mencari tahu apa aja sih info-info mengenai sekretaris, tentang pekerjaannya, tentang apa aja sih persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang mencarinya Priska ya. Karena kamu mengatakan bahwa kamu terlalu fokus dengan segala bentuk ujian yang kamu hadapi selama kelas 12 ini, sampai kamu sendiri pun juga lupa nih Priska untuk menentukan kira-kira sekolah tinggi mana sih yang akan saya lamar untuk menjadi tahap pendidikan saya selanjutnya. Begitu ya Priska? Betul Pak, betul Oke. sekali. Um, Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan kembali sebelum saya menutup sesi konseling ini, Priska? Hmm, oh ini Pak, tadi kan Bapak bilang ada 4 teknik tuh ya Pak. Tapi Ya. Bapak baru ngejelasinnya W sama D. Kalau Oh, E sama P-nya itu apa ya Pak? oh, aduh. Maaf sekali ya Priska, saya lupa menjelaskan kedua teknik yang selanjutnya. Oke, baik Priska, terima kasih ya Priska atas reminder-nya nih ke saya. Oke Priska, dua teknik berikutnya ini ada teknik ketiga namanya E, yaitu evaluation atau evaluasi nih, bahasa Indonesianya ya, agak keren dikit lah. Yaitu kita bersama-sama nih Priska, antara kamu dan saya, kita bersama-sama melakukan evaluasi atau meninjau kembali hal-hal yang sudah kamu lakukan untuk mengetahui informasi karir yang kamu inginkan. Nah, lalu untuk teknik terakhir yaitu P atau planning atau perencanaan, yaitu kamu merencanakan nih Priska, hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan, akan kamu kerjakan terkait dari hasil evaluasi yang telah kita lakukan bersama-sama Priska. Nah, untuk kedua teknik ini akan kita terapkan ya Priska di pertemuan konseling berikutnya. Sekaligus kita akan membahas tugas-tugas yang tadi saya berikan kepada Priska. Begitu kira-kira Priska. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi?
Aman, Pak. Saya udah ngerti sekarang, Pak. Oke, baiklah Priska kalau begitu. Mmm, Priska, saya ingin, mereview secara singkat ya Priska, pertemuan sesi konseling kita yang kedua ini. Nah, di sesi kedua ini, kamu menceritakan bahwa, kamu kamu mengakui dan menyadari bahwa, kamu nih belum memiliki, pengetahuan, terkait, karir yang kamu inginkan, yaitu menjadi seorang sekretaris. Karena, kamu ini sangat sibuk sekali ya Priska kemarin di kelas 12 ini karena segala ujian yang kamu hadapi, ujian tertulis, ujian praktek, pendalaman materi juga yang kamu terima, jadi kamu, nggak punya waktu Priska mmm, untuk mencari informasi, terkait karir yang kamu inginkan, yaitu menjadi seorang sekretaris. Nah, dan kamu juga, bersedia Priska untuk, mencari tahu nih informasi-informasi mengenai job desk seorang sekretaris, persyaratan yang dibutuhkan, dan juga akan mencari-cari, informasi yang lebih dalam lagi terkait, sekolah manakah yang akan menjadi tahap pendidikan kamu selanjutnya, begitu Priska. Sejauh ini apakah ada pertanyaan lainnya yang mungkin ingin kamu tanyakan kembali kepada saya? Hmm, sejauh ini sudah jelas sih, Pak. Udah sangat jelas. Tidak Oke, ada baik. pertanyaan. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih ya Priska atas partisipasi aktifmu, atas keterbukaanmu dalam, menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi, dan juga, atas kejujuran kamu nih Priska, karena, kamu sadar dan kamu mengakui bahwa kamu memang belum, punya pengetahuan terkait informasi karir yang kamu inginkan. Iya, Pak. Terima kasih juga, Pak Geri. Oke. Udah mau dengerin. Oke Priska, sama-sama Priska. Nah, kita akan bertemu kembali ya Priska pada sesi konseling berikutnya, itu sesi ketiga. Oke, Pak. Siap. Oke, baik Priska. Terima kasih atas kesiapannya. Mmm, untuk waktunya kira-kira apakah kamu bisa jika diadakan di hari dan jam yang sama seperti ini Priska? Tadi kan ini kan hari Senin ya, hari Senin dan kita tadi memulai proses konseling kita jam 12. Nah, apakah bisa Priska kira-kira di hari yang jam. Bisa, Pak. Bisa. Tenang aja. Oke Priska, baik, kalau bisa. Terima kasih ya Priska. Kalau begitu, kita akan bertemu kembali ya Priska di minggu depan di sesi konseling ketiga. Iya, terima kasih, Pak. Sampai jumpa di minggu depan. Baik Priska, sampai jumpa di minggu depan. Bye Priska. Bye-bye, Pak. Asik Pak Geri.